3 bulan berjalan konsisten di YouTube, terus memposting video setiap seminggu 3 kali, ternyata luar biasa respon dari platform YouTube itu sendiri. Dan saya ingin sekali sharing dengan teman-teman semua ya, bahwa ternyata di YouTube itu sebetulnya ketika kita konsisten dan kemudian kita mau terus menelusuri apa-apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita dan juga konten-konten yang kita upload, itu sebenarnya kita bakal cepat banget tuh dapat surat cinta dari Google ya, alias monetisasi. Nah, kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua mulai dari nol sampai perkembangan channel saya saat ini. Meskipun belum monetisasi, tapi saya yakin ini sudah bisa dikalkulasi dengan baik ketika saya tetap mempertahankan konsistensi. Dan kali ini saya akan share rahasianya ke teman-teman semua, jadi pastikan stay tune dan jangan kemana-mana ya. Kita masuk ke intro dulu. Now you're on Kang Adi channel. Let's get it on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Nah, buat teman-teman semua ya, FYI, jadi akun ini tuh saya sudah buat 1 tahun yang lalu. Namun saya sempat tinggalkan kurang lebih selama 6 bulan. Kemudian saya mulai ngonten lagi di bulan November. Kemudian ketika bulan Januari saya tinggalkan lagi karena saat itu saya terlalu fokus di TikTok ya, karena merasa TikTok affiliate itu masih menjanjikan seperti dulu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu ternyata ada sebuah konten yang menyadarkan saya betul-betul tertampar oleh konten ini ya. Mari kita lihat konten seperti apa yang membuat saya tertampar. Nah, ini ya teman-teman ya, saya tertampar oleh konten yang ini teman-teman semua. Saya nggak pernah nyangka yang sebelumnya konten ini hanya bertahan di 129. Dan ternyata ini bisa meledak sampai ke 5.000. Menurut saya meledak, tapi entah ya menurut teman-teman. Tapi saya sendiri ini cukup tercengang ya. Kita lihat seperti apa retensi dari penontonnya ya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Kita masuk saja ke analytics ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman tanya, ini kayaknya beli nih Kang viewsnya. Nah, kita lihat ya teman-teman di sini ya. Kalau teman-teman lihat di sini, nah ini retensinya ya teman-teman ya. Ketika teman-teman misalnya bertanya, Kang ini beli atau enggak sih? Ini adalah konten yang direkomendasikan oleh direkomendasikan oleh YouTube. Dan kemudian yang membedakan ketika kita beli views dengan viewsnya yang organik, ini kita lihat dan bandingkan dari retensi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah retensi yang dihasilkan dari konten saya hingga mencapai di 5.000 ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi biasanya kalau kontennya dapat beli views, dia akan jatuh ke sini lalu jatuh lagi ke sini ya teman-teman ya. Karena biasanya pengalaman saya ya teman-teman ya, ketika mempelajari sebuah platform yang menyediakan buzzer berbayar ya, mungkin bukan buzzer ya, seperti rekomendasi atau tawaran untuk mendatangkan views atau push dollar, itu memang ada yang retensinya jatuh, ada juga yang retensinya bagus, tetapi itu bisa malah mendatangkan sebuah malapetaka di kemudian hari ketika YouTube tahu jika konten kita itu bukan organik ya, merupakan hasil dari beli. Nah, jadi buat teman-teman semua, apa sih rahasianya Kang kok bisa sampai seperti ini? Nah, setelah saya pelajari ya teman-teman ya, ada satu konten lagi teman-teman yang ternyata naik ya. Dan ini teman-teman ya, konten yang ini saya posting di tanggal 8 Mei dan viewsnya sudah di sini ya teman-teman ya, dan komentarnya ada di sini juga, engagementnya. Jadi yang pertama-tama saya lakukan adalah mulai riset ke channel-channel besar. Jadi biasanya saya riset dari channelnya Mas Hendra Setio nih. Maaf ya Mas Hendra nih, saya izin ngelihat profilnya Mas Hendra ya, karena Mas Hendra ini merupakan salah satu kreator yang saya kagumi ya teman-teman ya. Beliau banyak mendatangkan inspirasi buat saya. Nah, jadi saya sering kali nonton konten beliau dan saya sering lihat dari komentar-komentarnya ya teman-teman ya. Nah, dari komentar-komentar itulah saya mulai tergugah untuk membuat sebuah konten dan kemudian saya coba tuangkan lagi ke yang namanya AI ya teman-teman ya. Jadi tetap saya masih menggunakan yang namanya AI seperti ini. Jadi tidak lepas dan saya pun terus maksimalkan di sini. Nah, dan salah satunya lagi, setelah saya mulai riset dari SEO teman-teman ya. Sebentar, kita balik lagi ke mana nih materinya. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman, dari mana sih Kang ide kontennya Kang? Nah, saya selalu lihat dari sini ya teman-teman ya, dari analisis channel, dan kemudian saya masuk ke bagian di sini, penelusuran YouTube ya teman-teman ya. Jadi saya lihat di sini, selalu klik lihat yang lainnya, dan kemudian di sini saya lihat dari mana traffic saya datang.
Nah, di sini ya ternyata si Shopee ini memang betul-betul lagi happening banget ya di beberapa waktu ke belakang. Nah, di sini saya sering kali melihat ya kira-kira dari mana datang traffic saya, dari mana rekomendasi saya datang. Kemudian saya lalu nonton beberapa konten yang sejenis dengan saya. Dan setelah selain itu saya pun mencari dari sini juga rekomendasi video ya teman-teman ya. Nah, di sini juga saya buka lagi di sini. Kemudian setelah itu saya mulai cek lagi nih. Saya bandingkan apa saja nih yang bisa saya jadikan konten. Nah, kayak cara live streaming, kemudian fokus 1 bulan. Ini saya coba tonton video-videonya yang misalnya sempat ditelusuri oleh para audiens. Nah, setelah itu baru saya akan mulai riset kata kunci dan membuat sebuah thumbnail yang menarik ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini perubahan thumbnail yang sempat saya buat di beberapa waktu ke belakang. Ups, sebentar. Nah, jadi buat teman-teman bisa lihat ya di sini ya perubahan thumbnail ya. Jadi ini saya dulu menggunakan membuat sebuah thumbnail yang asal-asalan doang ya. Saya nggak pernah mengerti bahwa thumbnail ini ternyata mengandung sebuah makna ya teman-teman ya. Nah, di sini saya mulai belajar lagi, mengamati lagi. Ternyata akhirnya saya jatuh di sini ya teman-teman ya, si thumbnailnya. Jadi ini saya menggunakan Photoshop. Dan saya pun menggunakan Photoshop ini lihat tutorialnya di YouTube juga ya, sambil nonton tutorial sambil saya kerjakan seperti ini. Dan kemudian saya mulai bikin sebuah judul yang mengandung hook serta SEO yang jadi rekomendasi dari video-video sebelumnya ya. Jadi sebetulnya teman-teman semua, dari video yang ini merupakan kemasan baru dari video yang sebentar. Jadi ada satu video nih yang sempat beberapa waktu yang lalu juga sama ya, ribuan juga. Nah, jadi video yang ini karena masih segini viewsnya, saya kemas lagi dengan bahasa yang baru teman-teman ya. Dan akhirnya jadilah konten yang ini teman-teman ya. Jadi konten di sini nah yang membuat saya tersadarkan bahwa ternyata di YouTube itu bisa banget kita monetisasi dengan cepat ya dalam waktu 3 bulan. Jadi teman-teman kalau lihat di analitiknya di sini, kalian bisa lihat teman-teman ya, di 28 hari terakhir, jadi penayangannya di 8.800, waktu tontonnya 461,3 jam dengan pertambahan subscriber sebesar 161. Lalu untuk menambah subscriber ini seperti apa sih Kang? Nah, di sini dia kuncinya ya teman-teman ya. Setelah dianalisa ternyata begini ya teman-teman ya. Potensial subscriber itu adalah penonton yang bersedia untuk melihat video kita hingga akhir atau mungkin setengahnya aja udah cukup lumayan. Rata-rata video saya itu ditonton selama 2-3 menit ya. Dan di situ pertambahan subscriber cukup bagus sekali. Nah, jadi buat teman-teman nih, kira-kira untuk konten seperti apa nih Kang yang ramai? Sebetulnya setiap konten menurut saya tuh bisa benar-benar ramai ya teman-teman ya, ketika kita bisa membahas lebih dalam lagi. Evergreen konten mungkin teman-teman bisa coba di self development, kemudian keuangan, edukasi ya, terutama kalau teman-teman misalnya punya skill atau punya pengalaman yang bisa dibagikan dengan penonton seperti saya contohnya di affiliate sudah hampir setahun dan saya pun berjalan juga di affiliate lainnya, itu saya coba share ke teman-teman ya. Jadi intinya kita berusaha memberikan value kepada penonton kita dan dari sanalah kita bisa mendapat traffic yang cukup lumayan. Ketika teman-teman misalnya merasa video kita itu kurang maksimal, kalian bisa lagi take video ulang ya. Memang agak capek, tapi itu saya lakukan berkali-kali. Bahkan untuk bikin video ini pun kadang-kala saya bikin sampai 2-3 kali take. Ketika saya tonton ternyata jelek, di situ saya mulai bikin lagi. Dikala misalnya pesannya tidak tersampaikan dengan baik, itu saya buat lagi. Dan yang keduanya, kita tuh perlu membuka open minded ya, atau membuka lagi. Kita perlu open minded ya teman-teman ya. Jadi ada satu alat yang saya gunakan ya teman-teman. Nah, alat yang saya gunakan adalah menggunakan vidIQ ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi untuk vidIQ ini sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Kalau kita langsung masuk ke situsnya aja, kita coba cari daily ideas ya teman-teman ya. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Om Les Minute Creator ya teman-teman ya. Jadi untuk daily ideas ini bisa jadi sebuah ide konten, dan tapi teman-teman perlu juga lakukan riset ya. Nah, di sini tuh saya coba teman-teman ya selalu melihat kira-kira apa saja yang bisa menjadi ide konten pada video selanjutnya. Nah, setelah itu di sini pun ada juga tuh generator untuk AI-nya. Jadi kalian bisa juga nih bikin sebuah video ya. Nanti kalian akan diberikan rekomendasi oleh vidIQ ini. Nah, untuk keyword ini sendiri kalian
perlu menggunakan beberapa tools ya menurut saya. Jadi tidak bisa kita terpaku pada vidIQ. Tetapi vidIQ sendiri ketika misalnya kita mulai upload konten di sini ya teman-teman ya, mereka akan ngasih tahu ya ketika misalnya kita upload konten nih, nanti vidIQ itu akan memberitahu SEO kita itu sudah berapa skalanya ya, dari 0 per 50. Misalnya ketika saya bikin konten yang ini ya teman-teman ya, nah bikin konten yang ini, skala dari SEO saya itu di 4,2 per 5.0 ya. Jadi untuk SEO-nya sendiri kita lihat di sini teman-teman, saya masuk di judulnya ini ya. Jadi SEO-nya adalah di sini Shopee Affiliate dan kemudian cuan serta bikin video ya. Dan kemudian saya tambahkan juga di sini teman-teman semua untuk deskripsinya ini saya kembangkan dengan bantuan dari Gemini ya teman-teman ya. Jadi saya buat dulu kalimatnya lalu meminta untuk AI mengembangkan lagi dan mengoptimasi dengan SEO ya. Jadi ketika misalnya kita naikin ini di YouTube, nanti di sini akan muncul poinnya berapa, skornya ya. Kalau misalnya 2,8 berarti ada yang salah di judul ya teman-teman ya. Jadi biasakan di judul ini teman-teman coba masukin beberapa kata kunci ya seperti Shopee Affiliate, kemudian bikin 30 video dan cuan ya. Dan di sini adalah sebuah hook yang curiosity, serta saya pun berusaha untuk membuat thumbnail meskipun ini thumbnailnya masih acak-acakan dan masih kasar, tapi alhamdulillah ya teman-teman. Saya juga nggak nyangka nih bisa mendapatkan traffic sebesar ini di beberapa hari ini ya, padahal baru posting tanggal 8. Sedangkan untuk konten yang ini saya upload pada 11 April dan baru meledak itu di sekitar tanggal 23 April ya teman-teman ya. Sampai sekarang ini masih terus berjalan rekomendasinya. Jadi berapa bulan sih Kang sebenarnya kalau kita konsisten di YouTube, kalau mau misalnya cepat monetisasi ya teman-teman ya. Jadi kalau saya pikir bahasa cepat monet itu adalah kembali ke teman-teman semua. Jadi pastikan buat konten yang mendatangkan value buat penonton, kemudian visualisasi, audio, serta pencahayaan yang baik, membuat penonton itu betah ketika nonton konten kita, itu bisa banget jadi sebuah bagian yang akan mendapatkan rekomendasi dari si YouTube sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita misalnya nih mau organically ya, secara misalnya kita ini bukan orang yang banyak duit dan mampu mengiklankan konten kita di Google Ads ya. Jadi kita bisa mendatangkan organik dengan memperhatikan 3 hal ya. Yang pertama adalah cara membuat thumbnail, kemudian judul pada thumbnail, serta the first 10 second yang saya rasakan di situ. The first 10 second di YouTube itu sangat penting sekali. Jadi bagaimana kita menjelaskan isi konten kita di 10 detik pertama, 20 detik pertama, dan 30 detik pertama. Biasanya untuk 30 detik pertama saya selalu buat skrip terlebih dahulu dan saya hafalkan. Berat memang karena istilahnya di YouTube ini banyak banget ya teman-teman kreator-kreator yang lebih jago daripada kita, yang lebih mahal-mahal gearnya ya, dan mereka lebih serius, bahkan ada yang menggunakan editor sekaligus ya. Jadi hasil kontennya itu benar-benar bagus. Tapi buat kita jangan bikin itu jadi sebuah halangan. Karena yang namanya rezeki itu tidak pernah tahu. Dan yang jelas teman-teman, jangan pernah berhenti untuk riset ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa kenapa sih konten kita kok cuma 10, 11, 12, pastikan teman-teman riset kekurangannya apa. Jadi 3 poin tadi ya, thumbnail, kemudian SEO dari judul, yang ketiga the first 10 second, menurut saya itu sangat penting sekali buat teman-teman lakukan ketika berada di platform YouTube ini. Dan semoga teman-teman semua bisa mendapatkan insight ya dari konten yang ini, karena saya senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman semua. Dan pastikan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Dan buat kalian yang mau join di Telegram, saya sudah sematkan di link deskripsi. Dan mungkin untuk script serta jenis-jenis hook akan saya sematkan juga di deskripsi yang ini ya teman-teman, supaya kalian bisa mengadopsi dan mengembangkan lagi kalimat-kalimatnya. Dan semoga teman-teman sukses selalu, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga cepat monetisasi. Sampai jumpa di video berikutnya.